Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat datang kembali di Tribun Manado Podcast. Dan untuk hari ini, tepatnya sore hari ini, kita kedatangan tamu yang tentu spesial dari Taekwondo. Dan ada dua orang narasumber kita untuk sore hari ini tentang Taekwondo. Dan seperti apa itu Taekwondo itu kita akan gali kepada narasumber yang hadir. Dan tentunya untuk pertama kali ini kita akan perkenalan dan langsung akan mereka menyampaikan perkenalannya masing-masing. Mungkin dari pelatih dulu, silakan Mario. Ya, terima kasih. Selamat sore. Sore. Perkenalkan, nama saya Mario Chandra. Saya pelatih Taekwondo Kota Manado, khusus PPLPD itu. Maksudnya pelatih PPLPD. PPLPD. Apa itu PPLPD? Pusat Pembinaan Pelatihan Pelajar Daerah. Khususnya Kota Manado kan? Iya. Oke. Dan ada salah satu atlet cantik yaitu Olive. Silakan Olive, perkenalan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olivia Kaligis dan saya sebagai atlet. Mungkin langsung saja, kenapa Olive suka latihan taekwondo? Karena awal kan Olive kan itu waktu SD. kelas 6 SD. Nah, baru ada beberapa orang datang ke sekolah lupa apa itu bersosialisasi begitu. Pokoknya awal mulanya suka latihan taekwondo itu ingin cari tahu dulu Kang tentang taekwondo ini Kang. Kong ada pas ada sosialisasi tentang taekwondo, Jadi ikut Kang. Waktu itu kelas berapa Olive? 6 SD. Kelas 6 SD. Berarti latihan taekwondo itu sudah dari kelas 6 SD Iya, sampai sekarang. sampai sekarang. Berarti so jago. Enggak juga. Enggak juga. Pokoknya terus berlatih Kang. Nah, boleh Olive ceritakan apa sampai maksudnya alasan Dang, kenapa Olive suka gabung selain tadi rasa penasaran tadi, mungkin ingin membela diri latihan bela diri atau seperti apa? Karena waktu itu nggak tahu taekwondo itu bagaimana, jadi cuman memang suka ikorame. Oh, ikorame. Ikorame. Pertama Ikut awalnya coba-coba coba-coba. dan akhirnya so nyaman di taekwondo Kang. Sampai mungkin Tribuners ingin tahu ini Olive ini so cukup berprestasi. Banyak ikut pertandingan dan semuanya berprestasi. Nah, untuk pelatih mungkin ya sama seperti pertanyaan kepada Olive, kenapa suka dengan taekwondo ini? Ya, taekwondo itu sebetulnya buat orang jadi lebih percaya diri. Dari sisi sosial, tentu kita bisa mendapat banyak teman. Di samping itu memungkinkan kita untuk menjaga kebugaran tubuh jasmani. Ya, kira-kira seperti itu sih. Jadi daya tariknya lebih ke situ. Jadi bukan cuman ikut bela diri, ikut taekwondo biar bela diri, biar sama orang pukul bernyanda juga ya? Oh, enggak juga. Ada nilai-nilai tadi yang positif tadi biar tubuh jadi bugar kan? Yes. Salah satu olahraga juga. Ya, boleh. Nah, kalau Sabam Kang pelatih, mungkin awal mula kenal taekwondo itu seperti apa? Ya, jadi saya kenal taekwondo itu sejak sekitar kelas 5 SD ya. Sama lagi berarti. Ya, dari almarhum teman saya Fendi. Cuma karena waktu itu sibuk dengan sekolah. Fendi. Almarhum sudah meninggal teman saya. Oh, dari marga Fendi. Atau Minsa. Oh. Jadi kebetulan saat itu lagi sibuk dengan sekolah. Jadi kayak stagnan begitu, akhirnya berhenti. Belakangan saya aktif lagi sekitar tahun 2011 dan sampai sekarang masih aktif Di taekwondo Kang. ya. Dan mungkin dari tahun 2011 Iya. sampai 2021 masih di taekwondo, berarti sudah so nyaman kan? So nyaman dengan apa yang dilakukan di taekwondo. Iya. Nah, mungkin ceritakan suka duka. Nah, mungkin Tribuners ingin tahu kalau mau lihat sekilas bela diri taekwondo kan paling ada pukulan tuh, ada tendangan dan itu sakit toh. Nah, mungkin apa suka duka baik Mario ataupun Olive selama latihan taekwondo? Mungkin dari Sabam dulu. Kalau dilihat suka duka itu sebenarnya kurang ya. Yang paling banyak itu luka. Wih,
Luar Jadi biasa. luka dalam Jadi hati. suka duka kurang. Ya. Yang paling banyak luka. Jadi seiring berjalannya waktu kita akan ketemu dengan yang namanya perpisahan. Jadi ada teman yang meninggal, ada teman yang keluar kota, harus tinggalkan Dojang. Ada juga murid yang harus pindah sekolah. Jadi itu yang sebetulnya lebih membuat pedih. Oh, itu yang dibanding mungkin yang suka lebih iya, berkesan untuk berkesannya Sabam Gang. itu ya, nilainya lebih ke situ. Karena kalau sudah latihan taekwondo sama-sama, kayak bukan teman lagi, Kang. Iya, lebih ke Keluarga. Kalau bicara suka, itu lebih mungkin sama dengan umum ya. Tapi yang kalau bilang cari momennya itu, kesannya di saat acara inaugurasi. Itu lebih dapat. Inaugurasi maksudnya Pelantikan iya. Anggota baru. Enggak, pelantikan, jadi biasanya selesai ujian kenaikan tingkat itu. Tingkat. Masing-masing murid akan dilantik naik sabuk. Jadi misalnya dari sabuk kuning akan pindah ke sabuk hijau, kira-kira begitu. Nah, mungkin gambaran yang terjadi waktu inaugurasi itu seperti apa sehingga berkesan sekali. Oke, jadi sistem dia lebih rekreasi tapi pakai sistem militer. Wih. Jadi biasanya ke pantai terus digodok ya. Istilahnya digodok sampai memang kotor, tapi bagian terpenting dari situ adalah membina murid atau atlet agar lebih kuat mental. Berarti ada merayap. Ya pasti. Masuk ke dalam air atau masuk ke pantai itu. Dan Olive merasakan semua itu ya? Itu pasti. Dari sabuk apa tuh DP tingkatan? Itu ada pertama Putih. ada ya. Putih, baru apa? Kuning Strap hijau, hijau strap biru, strap biru, biru strap merah, merah strap hitam 1, merah strap hitam 2, merah strap hitam 3, baru dan 1. Baru 1 hitam. Sampai Dan itu kalau Sabam mungkin itu berapa lama dia perpindahan? Untuk yang naik tingkat ya. Itu estimasinya 3 bulan. 3 bulan. Iya, itu pun kalau penguasaan materinya bagus, kita bisa push 3 bulan atau kurang dari 3 bulan bisa. Berarti dari putih ke hitam itu ada sekitar berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Yes, 3 tahun. Tapi setelah hitam itu masih ada jenjangnya juga, ada levelnya juga sampai 9. Sampai 9. Ya, jadi dan 1 sampai dan 9. Kalau maksudnya selama 3 tahun ini Olive dan mungkin Sabam melalui yang inaugurasi tadi, Kang. Ya, pasti. Yang militer itu, Kang. Mungkin tolong Bapak pindah ke Olive, tolong ceritakan mengenai saat pertama kali ikut inaugurasi itu. Sabuk putih ke kuning. Kuning ya. Yang pasti banyak ketuk DP suka, ya DP duka. Nah, paling kalau mau lihat sekilas paling DP duka yang paling banyak, Iya kan? sih, DP duka yang paling banyak. Nah, boleh Olive ceritakan. Mungkin dari pakai pos-pos dia. Ada juga yang ada sih begitu. Berarti masuk pos. DP lelah, DP luka-luka. Ya. Namanya pas masuk pos itu langsung disuruh apa waktu itu? Seingat Olive. Biasa suruh merayap. Baru. Biar cewek, orang lihat cewek tetap sama. Yang bikin sama cewek sama cowok. Maraya di pasir, Kang. Iya. Baru yang pertama kali Olive rasa apa? Lupa berat ini atau bagaimana? Iya sih. Bete pasti udah kayak apa mesti begini. Itu waktu sabuk putih itu. Sabuk putih, mas serta katuk lebih tingkat itu sabuk. Tahu mesti ya memang begini dang kalau mau pelantikan. Selama ini susabuk apa ini dan satu. Berarti apa yang membuat Olive sampai bertahan selama ini? Karena Olive suka mau membagikan umat dan bapak lewat Olive prestasi dang. Jadi biar lelah, biar suka mau berhenti, Olive ada motivasi itu, ada Kang. Motivasi itu. Kembali ke orang tua. Berarti ini muncul dari Olive sendiri atau? Iya, dari Olive sendiri. Orang tua tinggal support. Atau dulu orang tua sempat larang? Enggak sih. Enggak ya, langsung support. Langsung support. Apa yang orang bilang mungkin? Ya terserah kakak sih, maksudnya yang penting tekuni bye-bye. Oke. Nah, kalau untuk Sabam yang paling berat yang harus dilewati seorang apa kalau misalnya karateka dan kalau taekwondo Taekwondo
seorang taekwondoin apa? Mungkin ada satu titik di inaugurasi orang harus seperti apa yang paling berat, Kang? Oke, jadi itu yang diberi itu makanan sih. Jadi ada kayak makan telur rebus dicampur dengan salak, dicampur dengan denko putih, nggak pakai air. Kalaupun mau minum dikasih air asin, air pantai itu air asin. Jadi itu yang lebih sebetulnya yang lebih berat, cukup berat dibanding latihan fisiknya. Ada yang bagian-bagian latihan fisik itu enggak terlalu, tapi yang bagian makanan itu yang mungkin makna dari itu kebersamaan atau seperti apa? Ya, itu bagian dari supaya tubuh kita terbiasa dengan yang keras-keras. Jadi jangan yang lombo-lombo. Iya, jangan begitulah, karena praktisi bela diri kan memang harus terutama harus jaga diri dulu. Kemudian dia akan jaga orang-orang di sekitar. Tapi itu sebelumnya ada kayak persetujuan orang tua masing-masing, Kang. Iya, pasti. Ini, Kang. Itu kan ada sebelum mendaftar itu ada surat pernyataan orang tua kan. Jadi sudah disetujui, di approve dari orang tua. Orang tua, Kang. Dan selama ini tidak ada juga yang membahayakan tuh. Ya, sejauh ini belum ada. Selama Sabam melatih. Iya, belum ada. Nah, apa pentingnya taekwondo untuk perempuan? Boleh Sabam tambah dong. Meskipun tadi sudah sempat singgung-singgung untuk bela diri, mungkin ditambahkan oleh Sabam. Kalau saya melihatnya dari sisi filosofisnya ya. Jadi keikutsertaan perempuan dalam taekwondo sebetulnya representasi dari justice dalam human right. Jadi kalau kita belajar feminisme, dulu itu perempuan dianggap lemah dan dianggap tidak dapat berbuat banyak. Karena itu pentingnya taekwondo untuk perempuan agar eksistensi dari perempuan itu muncul dan perempuan bisa membuktikan bahwa mereka juga punya semacam power to self defense. Jadi ada semacam kemampuan untuk jaga diri. Jadi itu sih yang menurut saya lebih dapat dari sisi filosofisnya. Berarti taekwondo ini semacam pemicu. Ya, agar perempuan tidak diremehkan. Dengan ikut taekwondo menjadi satu gambaran, satu simbol bahwa perempuan juga bisa. Yes, karena paradigma umum kan di mata laki-laki itu perempuan lemah kan. Jadi itu sih pentingnya taekwondo supaya laki-laki bisa sadar diri ya. Selain maksudnya simbol, mungkin orang lihat taekwondo berarti jadi meskipun belum tahu dong DP jurus, dong tahu ini wanita kuat kan, jadi simbol begitu kan. Ya. Dan bisa dicoba juga no. Nah, kalau dari Olive sendiri memaknai taekwondo itu untuk perempuan apa? Ya, itu sih lebih membela diri. Tahu kalau misalnya nak minta-minta kemari ada yang banakal, orang tahu dan membela orang diri. Langsung ya. Iya. Langsung skop dan kalau tribunal maksudnya langsung tendang nang toh. Kalau taekwondo kan kebanyakan di kaki, Kang. Dominannya ke kaki. Dominan kaki, Kang. Tapi tangan juga ada. Boleh untuk yang kuncian mungkin. Oh, ada kuncian taekwondo. Ya, namanya Hanbum, Sanbum dan Hoshinsu. Dan itu kita akan bahas di lain waktu. Oke, siap. Itu. Nah, Olive mungkin selama ini pernah enggak sama yang Olive bilang tadi, enggak minta-minta ada orang banakal. Pernah terjadi? Belum pernah sih. Belum pernah. Cuman ada yang beberapa yang juga lihat-lihat dan jaga harga-harga yang bikin Olive nggak nyaman dang. Cuman kalau begitu ya Olive cuek sih. Cuman risino. Cuma maksudnya kira Olive bebagara, Olive langsung piskop sana. Tenang. Nah, kalaupun ada begitu lebih bagus menghindar. Mungkin dari lebih menguasai diri Kang. Kalau nyendak ikut taekwondo mungkin lebih nyendak tenang Kang. Mungkin semua ada kata-kata marah atau apa. Iya, kata-kata pemarah. Berarti banyak manfaat juga ini bela diri taekwondo dan bela diri lainnya. Nah, mungkin yang sudah dirasakan baik Sabam, Mario ataupun Olive manfaat dari taekwondo. Mungkin kasih gambaran Pak Tribuners saat belum Iko bagaimana, pada saat Iko apa yang didapatkan. Mungkin lebih fit badan, nyendak suka baring-baring. Ada kan orang kalau nyendak olahraga suka baring-baring tuh, malas-malasan. Nah, kalau Olive seperti apa? Lebih perubahan sih. Prestasi dan
tes prestasi. Saat belum ikut kayaknya ndak ada Iya, ndak ada yang mau dibanggakan. banggakan. Kertas ikut so prestasi, pas so ada yang dibanggakan dang. Dan so lebih percaya diri Iya, kan. lebih percaya diri. Mau ikut kegiatan apapun, termasuk sekolah. Nah, kalau ini kan Olive ini sebagai atlet apa ya bilangnya, so banyak jam terbang tuh, Ya. so juara-juara. Apakah pernah Olive cedera? Yang paling berat apa? Biasanya kan kalau apa dia nama kalau coba kayak melayang begitu kaki 3 tinggi begitu apa? Kayak, Kombinasi. combine kick, Oh, combine kick. Iya. Nah, Olive pernah combine kick? Nggak pernah. Belum, nah. kombinasi tendangan ya. Yang paling jurus paling mematikan dari Olive apa? Tendangan Dwi Cagi. Dwi Cagi. 2 berarti. Bukan. Nggak sih, dia tendangan apa sob? Tendangan putar. Tendangan putar. Oh, tendangan putar. Jadi itu maksudnya berapa tendangan Pigi? 1. 1. Tapi dia putar. Heeh. Nah, itu kan sudah digunakan Olive toh. Mungkin ada enggak cedera selama ini? Selama pertandingan, berapa macam pertandingan? Siapa yang cedera? Olive. Olive. Oh, pernah sih, Pernah? tetap tiap pertandingan tetap dia cedera dang. Oh, tiap pertandingan. Seperti apa itu cedera? Apa ya, kaki no tak salah. Macam keseleo. Iya, seleo begitu. Benturan. Benturan kan. Dan waktu itu dari kejuaraan dapat apa? Paling banyak rata-rata emas. Emas. Emas kan. Kalau mau hitung perkiraan aja seberapa emas Olive? Berapa ya? 100. Nah, enggak lah. Oh, belum. Menuju Kang mau. Ini motivasi juga tuh Yes. bisa 100. Pasti. 10, 15, 20. 6. 6. Dan itu pertandingan lokal atau justru nasional? Ada juga nasional. Juara 1. Iya. Wis. Keren. Iya. Nah, kan sudah dari SD itu udah latihan-latihan itu. Pasti kalau ada kejuaraan yang dihadapi itu lawan yang kayak sama dang. Misalnya SD kelas berapa? 6 tuh. 6. DP lawan lagi Ya, kategorinya sama. kategori SD kelas 6. Dia naik kelas habis kelas 6 apa ya? SMP. Yes. Nah, DP lawan lagi itu. udah pola. Tergantung berat badan juga sih. Tergantung berapa. Heeh. Nah, selama ini yang bukan musuh juga sih, lawan Lawan, bebuyutan apa? Sama. Apa? Siapa? Yang seingat ini kalau kita mau lawan kayak berat mau kayak ada begitu dah. Coba aku tahu jurus dah. Ada sih. Nggak ada. Oh, Olive bagi semua ya. Maksudnya selama ini bisa dikuasai oleh Olive dan juara terus tuh dia tuh. Iya. Nggak ada. Itu mungkin Tribuners mau tanya, nggak ada kata dia lawan buyutan. Olive masih di atas, masih jauh. Kang, tadi mungkin cedera belum tak terus. Maksudnya cedera di bagian mana tuh? Kebanyakan sih di kaki. Kaki, Heeh. Kaki. Di bagian ankle biasa. Heeh. ankle, di Bagian mata kaki sih. mata kaki Kang. Itu tak bengkok, tak salah tuh. Pergelangan kaki. Iya, begitu Ya, sih. biasanya kan benturan tuh, terus jatuhnya itu kalau salah dengan stance-nya, kuda-kudanya salah jatuh pasti keseleo aja. Keseleo. Salah apa? Kok Olive ini kan sebanyak kali tuh cedera, nggak rasa trauma mau ulang begitu? Enggak sih. Nggak Kang. Cuman ya begitu dang Wih. jadi atlet. Keren sekali Olive berjawaban. Padahal kalau seorang perempuan ketika sedangkan cuman kena pukulan sedikit saja so trauma dang. Trauma. So mau ulang. Atau mungkin waktu baru-baru sabuk putih kong cedera nggak pernah. Enggak pernah sih. Pernah Kang. Nanti cedera waktu Olive so jago Kang. Maksudnya tidak ada rasa trauma begitu, trauma yang berkesan Kang. Enggak. Nggak ada selama ini. Iya. Mungkin Tribuners bisa jadi contoh Kang. Dan ini satu pertanyaan, Olive ini maksudnya cewek tomboy atau seperti apa? Kan banyak Tribuners bilang kalau latihan bela diri pasti dia tomboy. Nah, Olive bagaimana? Enggak juga sih, enggak juga harus tomboy form ikut taekwondo. Karena Olive juga waktu TK itu fashion show. Fashion show, Heeh, lebih nanti. ke sayu-mayu gitu Kang. Nanti pas kelas 6 SD baru masuk taekwondo. Dan memang terlihat Kang sebab sekarang pun dia kayak tidak terlalu tomboy Kang. Yes. Masih dominan ke feminin. Feminim. Cuman medali emas so banyak. Mungkin ada tips-tips apa bagi Olive? Bagi perempuan-perempuan
cewek di luar sana Pesan yang gitu, ingin pesan. enggak maksudnya ngoni mesti begini begitu dong, tips dong gimana DP supaya dorang boleh tak ikut di taekwondo, ada kayak masih malu gengsi atau apa? Ya for cewek-cewek di luar sana sih, selain orang jadi pelajar, alangkah baiknya orang menekuni satu bidang olahraga bela diri, supaya karena orang sudah tahu toh, orang sudah lihat di berita-berita di medsos dunia sekarang bagaimana banyak kejahatan-kejahatan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, pemerkosaan sekarang kan sebanyak. Jadi alangkah baiknya orang sebagai perempuan orang tahu bela diri supaya esok kamari kalau misalnya ada yang mau coba-coba orang sudah tahu bagaimana membela orang pe diri. Dan mungkin tambahan untuk Olive maksudnya apa DP trik ketika orang baru mau latihan, apalagi cewek kong tak salah kong kayak Sony mau latihan, kalau Olive bagaimana? Coba terus atau bagaimana? Atau jangan langsung berhenti sih, karena tuh ya so mau begitu risiko kalau pertama kayak latihan itu sih lebih bagus orang memang latihan terus no. Kalau misalnya tak salah ya bauru kan. Perlu latihan ulang. Coba ulang. Tak salah lagi terus. Iya, terus. Dan lama kelamaan akan terbiasa kan? Iya, akan terbiasa. Terus juga orang pe tubuh ini ketika orang asa terus so biasa dengan tak salah apa sama kan. Iya. Nah, untuk Sabam sampai saat ini so berapa lama melatih? Ya, kalau melatih sih itu yang dari 2011 itu. 2011? Ya, 10 tahun? Ya, kira-kira seperti itu. Cuman itu secara de facto ya, kalau secara de jure 2014 karena legalitasnya kan dilihat dari sertifikat kan. Ya. 2014 sama, cukup lama juga ya. Kan? Nah, pengalaman selama ini melatih apa? Apa yang paling kan kalau anak-anak apa yang berat selama melatih? Pembinaan mental sih. Iya, karena itu yang sebetulnya bagi saya mentality is number one. Jadi kalau skill itu, knowledge itu belakangan. Karena kalau mental sudah bagus, good mental ya pasti jalannya lancar aja. Itu sih yang paling berat sebenarnya. Paling berat kan? Ya, mental itu kan. Yes, betul. Suka duka selama melatih coach. Coach lagi, Sabam. Iya, kayak tadi apa? Mungkin anak-anak ada yang kalau anak-anak kan paling enggak membadengar apa tuh. Iya, Mas. Tapi itu jadi challenge buat saya dengan teman-teman pelatih. Kalau semua anak dengar-dengaran itu gimana ya, kayak bosan. Yes, kurang begitu. Nggak dapat feel-nya, nggak dapat. Cari yang memang keras kepala atau semacam kurang dalam tanda kutip kurang baik ya. Itu jadi challenge buat orang pelatih. Sukanya? Kalau suka ya bisa dekat sih dengan, kalau saya lebih suka dekat dengan adik-adik yang di bawah 6 tahun itu. Supaya energi diserap, energi semangatnya ada terus. Kalau yang besar-besar. Iya kan udah down, biasanya banyak down ya. Kalau yang anak-anak kan semangat terus. Masih semangat kan. Jadi energi itu yang bisa diserap. Nah, kalau yang selama ini yang sudah dilatih Sabam itu maksudnya DP range umur dari umur berapa sampai umur berapa? Kalau range umur tergantung sih. Ada yang dari 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada bahkan yang dari 3 tahun. 3 tahun. Ya, kalau untuk yang dewasa bahkan ada pernah yang lalu umur sekitar 38 ya. Coach Sabam yang latih? Iya, 38 karena dia mungkin termotivasi ingin latihan bela diri, jadi dia minta tolong kasih latihan, tapi bersifat privat sih. Privat kan? Ya. Dari Tribuners yang tanda tua yang masih suka ingin latihan taekwondo bisa langsung Kang? Yes, boleh. Ada DP nggak ada batasan sih, nggak ada batasan umur. Dan selama ini mungkin ada yang berprestasi yang dilatih, taekwondoin yang dilatih. Ya, untuk jalur prestasi itu ada yang berprestasi di tingkat daerah, ada juga yang sudah sampai level nasional. Tapi sejauh ini saya berusaha dan teman-teman pelatih bersama dengan Master dan Sabam Nim juga pengurus
berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari atlet Kota Manado untuk berprestasi di level yang lebih tinggi lagi. Itu sih yang harapan kami para pelatih. Nah, ke Olive mungkin ini kan salah satu juga masa depan toh. Olive sudah di taekwondo, sudah sebagai atlet yang banyak prestasi. Mungkin ke depan ini Olive kita belum tanya, dia sudah tahu apa mau tanya. Maksudnya apakah jodohnya Olive itu harus dari taekwondo seperti apa, Olive? Nggak tahu sih, Nggak itu tahu. belum mau bahas sekarang. Belum bahas itu ya. Yang penting Olive yang berprestasi dulu, itu ke belakang. Ya, itu ke belakang. Nah, Nanti target Olive ke depan apa? Jadi taekwondoin internasional atau targetnya? apa ya? Kalau boleh jadi atlet internasional, itu sih. Boleh Berarti ikut kejuaraan yang lebih tinggi lagi. tinggi kan? Bukan cuma di lokal dan nasional kan? Mungkin ada satu atlet taekwondo yang apa? Kayak fans begitu dong. Jadi motivasi mungkin. Apa? Siapa? Siapa? Ada Sabam Rini Klean. Dia di mana? Di Manado. Sekarang kayaknya di Manado. Oh, perempuan. Iya, perempuan. Dia sekarang jadi apa? Kuat. Ya kalau nggak salah. Angkatan darat kan? Kuat. Itu yang menjadi inspirasi Olive. Iya. Oke. Kalau apa tuh ada yang DP nama itu game seorang itu taekwondo kan? Orang Tekken. Oh, Tekken. Nggak tahu. Tahu sih. Oh, tahu. Nah, mungkin ini closing statement dari masing-masing, dari pelatih dan dari Sabam, mungkin ajakan tempat latihan di mana, setiap hari apa, dan syarat-syarat mau gabung seperti apa. Silakan. Oke, jadi untuk mau gabung latihan bisa sebetulnya di Kota Manado ada banyak dojang ya. Ada banyak Dojang atau ya, klub. klub? Ya, tinggal menyesuaikan sesuai domisili. Untuk agar lebih aktif, terus lebih membuka wawasan kita untuk tentang bela diri, sebaiknya mendaftar lebih awal. Dari kalau bisa ada yang umur usia dini, Maksudnya usianya kan? ya 6 tahun atau apa, sebaiknya dari sejak awal latihan. Karena kami sedang mencari atlet-atlet yang bisa dibilang apa ya, dibina dari sejak kecil, supaya di tingkat junior dia sudah bisa berprestasi di tingkat nasional. Itu sih dari Mungkin tempat karena tersebar tuh. Iya. Di mana saja itu? Sabam? ada banyak sih di Misalnya di Mapanget iya, ada di di Panget ada di namanya Dojang GPI Warrior. Oh, di GPI. Ya, GPI. Terus ada juga di pusat kota di Telkom Plaza. Telkom Plus. Ada juga di Bang Sulut. Makanya saya bilang tadi menyesuaikan domisili. Kalau dia tinggalnya di misalnya di Wenang, ya masuk aja di Champion. Syarat-syarat Kira-kira gitu. mungkin. Kalau syarat itu lebih ke apa ya? Syarat dan ketentuan di dojang tersebut karena beda-beda kan. Ada juga yang membatasi usia, ada juga yang tapi secara umum yang penting anak itu mau bisa langsung gabung. Itu sih yang DP jam tergantung untuk yang jadwal latihan ya. dojang kan? Iya, masing-masing. Kalau mungkin ada yang ingin gabung tapi dilatih oleh Sabam di mana? Oh, itu di Youth Center. Youth Center. Bisa, ya. Kawasan Megamas. Yes, di kawasan. Tiap hari apa itu? Itu sebetulnya setiap hari. Jamnya? Jam 6 sore. Boleh nanti konsultasi ke situ, nanti tinggal kami arahkan. Yang mau gabung tidak perlu juga langsung ada seragam, Kang. Untuk awalnya bisa pakai baju training dulu. Yang penting yang seperti saya bilang kemauan dulu. Mencari yang kemauan dulu. Jangan malu-malu. Iya. Interestnya dulu sih itu. Nah, untuk Olive mungkin yang ingin disampaikan harapan-harapan tadi. Olive sih cuma minta sekarang pemerintah sekarang kan pandemi kan mulai menurun. Alangkah baiknya Ada banyak pertandingan karena sayang atlet-atlet sekarang Olivia rupa so
patah semangat karena dong soal latihan terus ada pertandingan dang. Dengan juga banyak atlet taekwondo pindah cabur karena dong suka cabang olahraga lain dang, karena dong lihat di sana ada pertandingan dang, sedangkan di sini belum ada pertandingan dang. Dong itu kan mencari prestasi. Dengan prestasi itu juga kan menunjang terang karir ke depan. Contoh juga Olive senior banyak yang sudah jadi polisi, banyak sudah jadi tentara lewat dorang prestasi itu taekwondo. Iya. Itu termasuk yang harapannya termasuk Olive juga kan. Iya. Supaya ada pertandingan meskipun skala lokal kan. Iya. Meskipun lokal lebih bagus memperbanyak pertandingan supaya tuh atlet-atlet juga lebih semangat dang latihan karena ada pertandingan dang. Dan Tribuners ini Olive ini dia pernah menjadi juara 1 kejuaraan Speed Cup. Ya, Speed Cup. Itu di mana? Sultan Raja. Di sini di Manado. Iya, di Manado. Dan juara 1 kejuaraan Sultan Open. Iya, Sultan. Tahun berapa itu? Kapan tahun 2000? Kemarin. Tahun 2021. 2021. Kemarin. Itu apa maksudnya nyenda offline tuh bertemu langsung toh? Iya. Fight kan ya. Fight. Dan finalnya melawan tuan rumah sih. tuan rumah Sultan. Dan Olive menjadi juara 1 alias memperoleh medali emas. Pernah juga juara 2 Pomsai Kyorugi. Ayo baca bagaimana itu? Pomse dan Kyorugi. Jadi Pomse itu lebih ke gerakan-gerakan, jurus-jurus. Kalau Kyorugi itu fighter. Kalau di karate kayaknya kata. Kata. Tapi ini dua-dua ikut ini. Iya. Pomse sama Kyorugi. Cuman kalau sekarang Pomse soalnya enggak. So lebih fokus di Kyorugi. Fight. Fight. Wih. Kenapa pilih fight? Padahal kan kalau di gerakan-gerakan enggak ada kontak tuh. Enggak kan? Apa sih? Menantang. Kata pelatih mesti fokus yang satu dulu supaya tidak mau mengganggu lang di pelatihan. Betul. Dan masih ada lagi Olive ini juara 2 Porkot Pekan Olahraga Kota Manado tahun 2019. Itu juara 2 Kang. Iya, juara 2. Dan masih banyak lagi prestasi yang diraih Olive selama ini. Oke Tribuners, mungkin ada banyak lagi yang ingin ditanya tapi mungkin tidak terungkap di sini dan akan kita ketemu di lain kesempatan. Dan kita mungkin akan undang lagi Olive mungkin saat Olive sejuara di mana begitu. Yang penting Olive suka datang loh, kaki sejuara apa kong. Dan Tribuners, terima kasih telah menonton Tribun Podcast pada sore hari ini. Terima kasih kepada Olive dan Sabam yang sudah mau hadir di Tribun Podcast. Tetap untuk Tribuners tetap menonton video-video menarik lainnya di Tribun Manado Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.